Selamat pagi, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara perbanyakan tanaman kopi dengan cara generatif. Dimana kita ketahui bahwa perbanyakan generatif yaitu perbanyakan dengan menggunakan biji. Benih yang baik bisa didapatkan dengan cara membeli di toko benih atau balai benih yang memiliki koleksi indukan tanaman kopi seperti Puslit Coca. Namun bila tidak memungkinkan, kita bisa menyeleksi benih sendiri dari kebun kopi kita. Ya, seperti yang akan kita praktekkan pada kali ini. Untuk menyeleksi benih kopi dimulai dengan memilih tanaman induk. Pilih tanaman yang paling produktif. Tanaman tersebut harus dalam kondisi sehat, tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Dari tanaman indukan yang telah dipilih, petik buah kopi yang telah masak, berwarna merah kehitaman dan merah. Ya, buah yang belum masak dengan sempurna akan berisiko tidak tumbuh karena belum mempunyai cadangan nutrisi yang cukup untuk proses perkecambahan. Setelah buah dipetik, lakukan sortasi ataupun seleksi dengan merendam dalam air. Kemudian buang buah kopi yang mengapung. Itu tandanya buah kopi tersebut tidak baik, ya, tidak memiliki kualitas yang bagus untuk dijadikan bibit. Kemudian kupas kulit buah bagian luar ya, tanpa mengupas kulit tanduk. Kulit tanduk itu bagian dalam yang berwarna putih. Untuk skala yang kecil bisa manual saja dengan menggunakan tangan. Untuk jumlah yang besar, caranya bisa dengan dimasukkan ke dalam kain karung dan celupkan dalam air hingga basah, kemudian angkat dan diinjak-injak. Lakukan seleksi biji kedua untuk menyeleksi biji yang tidak baik dengan cara merendam dalam air dan buang biji yang mengapung. Seperti di sini terlihat ya, biji yang busuk ya, tidak baik kualitasnya. Kemudian kering anginkan biji-biji tersebut selama 1-2 hari, hindari sinar matahari langsung. Dan setelah itu rendam dalam fungisida sekitar 5 menit. Jangan lupa baca aturan pakai fungisida sesuai merek. Biji yang telah kering tersebut bisa disimpan hingga 6 bulan lamanya. Kemudian selanjutnya adalah tahap penyemaian. Penyemaian dilakukan pada bedengan persemaian yang telah dipersiapkan, di mana bedengan persemaian dilapisi pasir halus tebal 5-10 cm. Untuk menghindari jamur, taburi bedengan dengan fungisida, bisa juga dengan larutan fungisida. Buat larikan yang rapi, jarak tanam 5 cm antar larik dan 3 cm antar baris. Biji-biji kopi hasil seleksi tadi dibenamkan berbaris ke bedengan. Kedalamannya sekitar 0,5-1 cm. Saat dibenamkan, bagian punggung biji kopi menghadap ke atas. Biji kopi bisa ditanam dengan atau tanpa lapisan tanduk. Sebagian petani sering melepas kulit tanduk dengan tujuan mempercepat proses perkecambahan. Proses penyemaian ini harus rajin dipantau. Lakukan penyiraman bedengan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Untuk kopi robusta, biji kopi mulai berkecambah ataupun fase serdadu mulai umur 4 minggu atau 1 bulan. Pada kopi arabica, biji kopi mulai berkecambah pada umur 8 minggu ataupun 2 bulan. Pada fase serdadu, bagian kepalanya terlihat seperti biji bulat. Pada fase ini, kecambah seperti berhenti bertumbuh. 1 bulan kemudian, bagian kepala mulai merekah dan muncul lembar daun kecil. Jika sudah tumbuh 2 lembar daun kecil, benih masuki fase kepelan namanya. Pada fase ini, benih saatnya dipindah ke polybag dan ditempatkan di screenhouse pembibitan. Saat pemindahan ke polybag, lakukan sortasi bibit ataupun seleksi bibit dengan cara membuang benih yang kerdil. Pertumbuhannya lebih lambat daripada benih-benih lainnya. Oke, demikianlah cara perbanyakan bibit kopi dengan cara generatif. Selamat mempraktekkan.